Halo, assalamualaikum teman-teman. Baik lagi ke channel saya Benny Indrajaya dengan saya Benny Indrajaya. Dan kali ini kita balik lagi ke video belajar bareng ya. Kita bakalan belajar seputar kesehatan, seputar apa yang kita alami lah ya di lingkungan kita, yang cenderung kita sering abaikan dan sering kita tidak sadari bahwa ini penting sekali kita ketahui agar kita tidak mengalaminya dan juga lebih bisa tanggap gitu, lebih bisa tidak terjadi berkelanjutan. Nah, itu yang sangat penting. Dan kali ini kita bakalan bahas soal trigger finger atau jari yang kesangkut, tidak bisa bergerak. Kemarin kita bahas soal kejepitnya saraf kejepitnya saraf di tangan kita sehingga kita merasa nyeri atau biasanya kita sebut dengan CTS. Kemarin ya kita udah jelasin, kita udah belajar bareng. Silahkan kalian kalau mau melihat videonya bisa di playlist belajar bareng. Di situ video-video tentang kita belajar tentang kesehatan dapat kita lihat, kita tonton, semoga bermanfaat. Nah, kali ini seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan bahas soal trigger finger atau jari yang kesangkut. Nah, bedanya apa gitu kan? Nah, sebelumnya kalau kalian baru datang silahkan like dan juga subscribe. Kalau kalian sudah lama silahkan like dan juga share. Dan yang baru pun boleh share. Semoga kalian bermanfaat, membagikan ilmu sedikit ya. Oke, terima kasih buat kalian. Kita mulai saja belajar barengnya ya. Kemarin kita sudah jelasin soal CTS. Kalian bisa lihat lagi di video di playlist belajar bareng di channel ini. Dan sekarang bedanya dengan trigger finger. Apa sih bedanya? Kalau CTS bedanya sama trigger finger atau kesangkutnya jari ini. Kalau CTS adalah yang diserang adalah persarafan semuanya di pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan kita ini yang merasa nyeri. Tapi kalau trigger finger adalah hanya beberapa jari saja yang kesangkut. Yang diserang adalah tendonnya ya. Tendonnya mengalami peradangan. Itu bedanya. Dan biasanya kenapa gitu kan? Sama-sama karena selubung tendon. Yang kemarin karena selubung tendon dan juga saraf. Sekarang karena hanya selubung tendonnya saja yang mengalami peradangan sehingga menjepit tendonnya tidak bisa bergerak lagi. Nah, tanda dan gejalanya apa sih? Tanda dan gejalanya yang mulai adalah nyeri pada pangkal jari. Nyeri mulai dari pangkal jari. Di mana saja, bisa jari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, bisa kena semua. Salah satunya biasanya atau salah duanya biasanya ya. Nah, terus tandanya apalagi? Tandanya adalah dia mengalami kayak kesangkut. Jadi pas kita ke bawah gini dia nggak bisa balik atau ada sensasi klek gitu. Jadi kayak ada, kita kan kadang nggak dengar suara keras tapi kalau di diri kita sendiri tuh dengar gitu klek gitu kan, kayak orang kalau menjentikkan jari. Nah itu dia biasanya kayak gitu kan. Nah dia terus kesangkut, aduh nggak bisa nih, tiba-tiba bisa gerak lagi. Nah gitu. Nah itu adalah salah satu tanda dan gejalanya. Lalu berbahayakah? Hal ini cukup berbahaya karena sewaktu-waktu bisa terjadi, dan kalau kalian pas terjadi membutuhkan jari tersebut, ini akan membuat kalian panik, ya kan? Biasanya orang panik akan apa saja gerusak-gerusuk dan tidak jelas gitu kan. Dan lebih berbahaya kalau kalian bekerja, misalnya bekerja berat gitu kan. Saat kalian panik akan membuyarkan semua konsentrasi kalian gitu. Lalu apa sih yang menyebabinnya? Penyebabnya masih sama dengan yang CTS, bisa karena artritis rheumatoid atau karena asam urat, karena diabetes. Terus juga bisa karena hal-hal sepele yang terus berulang-ulang atau hal-hal berat, pekerjaan berat yang terus berulang-ulang. Contohnya hal sepele, kalian pegang handphone saja tiap hari, begini saja. Nah, ini posisinya sama. Dia bisa kesangkut nih nanti suatu saat kalau kalian tidak sering rilekskan jari kalian, ya kan? Nah, terus aktivitas berat, kalian sering menggunakan jari kalian beberapa saat, jari itu misalnya hanya jari telunjuk saja atau dua jari ini saja. Nah itu bakalan terus kalian gunakan sehingga nanti tendonnya akan meradang, bukan tendon, sorry,
pembungkus tendonnya akan meradang dan akan menjepit tendonnya sehingga tendonnya itu atau uratnya tersebut, jadi ini digerakkan oleh urat ya, dan tidak bisa bergerak lagi. Nah itu. Lalu resiko terjadinya ini unik. Resiko terjadinya ini lebih berpotensial pada wanita dan cenderung lebih di atas umur 40 tahun. Itu ya. Itu cenderung, bahkan untuk akhir-akhir ini perempuan-perempuan muda pun bisa mengalaminya. Walaupun nggak menutup kemungkinan laki-laki mengalami juga ya, tergantung aktivitas kalian. Maka apa sih yang harus kita lakukan? Sama seperti dengan CTS, kita bisa melakukan hal-hal yang berulang-ulang, namun kita perlu melakukan refresh pada diri kita. Jadi kita tetap boleh mengetik terlalu lama, boleh, tapi beberapa menit saat mengetik itu, misalnya 15 menit setelah mengetik, itu kalian harus refresh lagi jari kalian, tangan kalian, pergelangan tangan kalian, terus kalian baru bekerja lagi. Seperti itu. Jadi kalian jangan terlalu fokus boleh, tapi tidak boleh berkelanjutan gitu ya, paham nggak? Ya maksud saya gitu. Jadi nggak terus-terusan gitu ya. Ada kalanya kalian harus mulai menggerakkan jari-jari kalian sehingga kalian akan terhindar dari jari yang tersangkut ini. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Oh ya, sebelum itu adalah akibat dari jari tersangkut ini. Tadi kurang satu. Yang pertama adalah tadi jarinya nggak bisa gerak lurus kan. Nah, yang kedua adalah rasa nyeri. Trigger finger tuh nyeri ya, lebih cenderung ke nyeri sekali. Nah, apa yang bisa kita lakukan saat ini terjadi? Tindakan pencegahannya tadi sudah dengan kita merefresh tangan kita. Yang kedua adalah dengan cara mengurangi nyerinya. Bagaimana cara mengurangi nyerinya? Cara mengurangi nyeri yang sederhana adalah dengan melakukan kompres es atau kompres dingin. Nah, ini sangat efektif untuk mengurangi nyerinya. Kenapa? Karena itu akan sedikit memblok persarafan di situ. Jadi nyerinya akan berkurang ya. Setelah nyerinya berkurang, kalian bisa rendam tangan kalian atau kalian kompres tangan kalian dengan air hangat. Fungsinya untuk apa? Untuk merilekkan atau melebarkan pembuluh darah di sekitarnya sehingga akan banyak oksigen yang masuk dan diharapkan pembungkus tendonnya juga ikut lentur gitu, ikut balik lagi, tidak meradang lagi gitu kan. Nah, sehingga nanti tangan kalian akan bisa bergerak sesuai normal lagi gitu ya. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk tindakan-tindakan sederhana di rumah. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya hal ini sering terjadi atau berulang-ulang atau merasa kalian mengganggu sekali hal ini, kalian wajib konsultasi pada dokter ortopedi, dokter anestesi, dan juga dokter spesialis saraf. Pilih salah satu dulu ya. Kalian bisa ke mereka. Untuk apa? Untuk konsultasi apakah perlu tindakan operasi, tindakan terakhir yang kita pilih, ataukah bisa dengan tindakan non operasi, misalnya sama halnya dengan CTS, misalnya dengan injeksi gitu, terus dengan obat pereda nyeri gitu kan. Nah, ini akan dipilih oleh dokter spesialis kalian untuk mana yang lebih tepat buat kalian gitu kan. Nah, sama dengan CTS, tindakan operasi ini tidak membahayakan dan sangat aman ya. Terus juga tidak lama, bahkan bisa lebih cepat daripada tindakan operasi CTS. Kalau kalian mau tahu tentang CTS, bisa kalian ke playlist belajar bareng lagi ya, kalian lihat tentang CTS. Nah, setelah tindakan-tindakan non operasi atau tindakan operasi yang kalian lakukan, apa yang bisa kita lakukan saat di rumah proses penyembuhannya? Kita bisa memasang atau menggunakan finger split atau penopang jari yang saat kita gunakan buat tidur nih sangat penting, karena mencegah jari kita ini berubah posisi yang akan contohnya kayak tertindih gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tidur kan sering ketindih begini lama. Nah, ini sangat kurang baik untuk penderita trigger finger. Jadi kita bisa pakai finger split ya, penopang jari
sehingga jari kita nih nggak berubah gitu. Namun memang jarang penggunaan finger split ini pada kehidupan sehari-hari. Namun kalau kalian misalnya peduli, kalian bisa pakai ya. Kalian bisa beli di mana? Beli di apotek-apotek atau di toko kesehatan. Kalian bisa beli di sana. Nah, itu tentang trigger finger atau jari yang kesangkut ya. Semoga aja bermanfaat buat kalian. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab ya. Kalau enggak, nanti saya tanyain ke teman-teman spesialis di sini ya. Bisa kan, lumayan buat kalian sedikit pengetahuan ilmu gitu kan. Nah, ini bukan saya untuk ngajarin ya, bukan mengguruin, tapi kita belajar bareng, kita berbagi ilmu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih kalian sudah mau ikut di belajar bareng, belajar bersama saya Benny Indrajaya ya. Jangan lupa like dan juga subscribe, share juga. Semoga kalian sehat selalu, sangat bermanfaat ilmu yang kalian nanti share ini ya. Saya Benny Indrajaya, saya perawat bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.